semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsep belajar. Saya Sinta Anida, saya Nafia Lemawati, saya Andri Lestari. Saya Muhammad Zakardin Aja. Simak sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih apa itu belajar? Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ciri-cirinya adalah perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Prinsip belajar mencakup motivasi, perhatian, keterlibatan aktif, pengulangan, umpan balik, serta transfer dan retensi. Pembelajaran juga harus memperhatikan perbedaan individu dan dilakukan sepanjang hayat. Ada berbagai jenis belajar, seperti belajar bagian, belajar dengan wawasan, belajar global, insidental, instrumental, hingga belajar produktif dan verbal. Faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi internal seperti kondisi fisik dan mental siswa, eksternal seperti lingkungan belajar, serta pendekatan belajar seperti strategi dan metode. Evaluasi belajar adalah proses untuk menilai sejauh mana siswa berkembang. Evaluasi bertujuan mengetahui efektivitas pembelajaran, kebutuhan bimbingan, serta memperbaiki kurikulum. Evaluasi memiliki fungsi psikologi, didaktik, dan administratif, dan bentuknya bisa berupa teks, observasi, wawancara, maupun skala penilaian. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pembuatan kisi-kisi, uji coba, pengolahan data, hingga penafsiran hasil. Ruang lingkupnya mencakup pengetahuan, sikap, kecerdasan, keterampilan, dan kesehatan siswa. Namun dalam proses belajar, beberapa siswa mengalami kesulitan. Kesulitan belajar adalah hambatan yang menyebabkan hasil belajar rendah. Faktor penyebabnya bisa sosial seperti kondisi keluarga atau sekolah, maupun non-sosial seperti tempat belajar atau alat bantu. Ada juga faktor fisik dan psikologis seperti sakit atau rendahnya IQ. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kesulitan belajar. Ada 5 macam. Pertama ada underachiever, slow learning, learning disability, learning disorder, dan learning dysfunction. Dan untuk mendiagnosa kesulitan, guru bisa melakukan observasi kelas, pemeriksaan penglihatan, pendengaran, hingga mewawancarai orang tua. Langkah-langkahnya bisa meliputi pengumpulan data, pengolahan data, diagnosa, prognosis, serta perawatan. Dengan evaluasi dan diagnosis yang tepat, strategi pembelajaran bisa disesuaikan agar siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang